Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry. Ibu minta maaf nak karena baru bisa mulai pelajaran karena hari ini banyak sekali agenda kegiatan yang ibu selesaikan dan ibu baru sampai rumah. Dan ibu lupa tadi bawa laptop ke sekolah, padahal materinya ibu dalam laptop dan ibu belum sempat pindahkan ke ponsel. Oke, seperti janji ibu that I have promised you yesterday, last week, minggu lalu ibu sudah janji, if today, kalau hari ini, I want to give you a short explanations about the materials of expression, offer, and suggestions. Kalau ibu mau memberikan penjelasan singkat mengenai ekspresi, memberikan tawaran atau saran atau nasihat atau sugesti. Oke, di modul ini yang ibu kirimkan minggu lalu sudah, I think is that clear, sudah jelas ibu pikir, tapi ibu masih mau jelaskan. Oke, let's have a look. Mari kita lihat yang pertama itu pendahuluan. Kompetensi dasar kalian bisa baca sendiri. Kemudian kita lihat langsung ke jumping ke materinya, suggestions. Part A, what is suggestions? Apa itu sugesti atau nasihat, saran? Di sini penjelasannya memberikan definisi bahwa suggestion is about say or write our ideas about what people should do. Itu katanya sugesti adalah menyebutkan atau menuliskan ide atau sesuatu yang akan atau harus orang lakukan. Ini hampir sama dengan memberi saran atau nasihat. Kemudian let's have a look the part B, bagian B, what is the purpose of suggestions? Apa tujuan dari memberi saran atau sugesti? Sugesti yang part A situ tertulis suggest means to present suggestions, that is to introduce or propose an ideas or a plan for considerations. It can be accepted or refused. Dari sini kita bisa memaknai bahwa saran itu sama dengan memberikan nasihat atau mengusulkan sebuah ide atau rencana untuk dipertimbangkan oleh seseorang. Jadi bisa saja diterima ataupun ditolak oleh orang yang diberikan nasihat. Jadi sugesti tidak mesti harus diterima, bisa ditolak oleh orang yang diberikan nasihat. Kemudian yang part B, suggestions are abstract, can be form, salutation, advice, plan, and ideas. Suggestions itu merupakan kata benda, hampir sama dengan sinonimnya dengan solusi atau nasihat atau rencana atau ide. Okay, now let's jump into the part C, bagian C, how to express suggestions. Bagaimana mengungkapkan atau memberikan saran atau menyatakan saran. Di sini ada 3 tanda panah, ada asking for suggestions, meminta pendapat atau saran, ada giving suggestions, memberikan saran, kemudian yang ketiga ada di sini tertulis responding suggestions. Oke, ada beberapa examples of sentence that might be used when we are asking for suggestions. Ada beberapa contoh yang kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita mau minta saran. Salah satunya adalah contohnya, do you have any suggestion for me? Apa kamu punya saran untukku? Sampai di what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian kita jumping ke part 2 yang bagian 2-nya giving suggestions. Giving suggestion artinya memberikan saran. Ketika kita mau memberikan saran, kita bisa menggunakan formula yang di bawah ini. You should plus verb 1. You should, kata you should tambah verb 1 itu kalimat pertama. Misalnya ibu bilang, you should go. Kamu harus pergi bla bla bla. Atau ibu bilang, you had better go. Kamu lebih baik pergi. Dan sebagainya. Ada juga yang sini yang pakai let's. Let's itu hampir sama dengan ajakan ya. Let's tetap pakai per one kalimat kata kerja pertama. Misalnya ibu bilang let's go, ayo kita pergi. Itu hampir sama dengan suggestion atau saran atau ajakan. Okay, now giving suggestions with let's. Okay, di sini kalimatnya tadi yang ibu sebutkan di atas. Let's come from the words let us, which is mean I have suggestions for us. Kalau kita menggunakan kata let's, artinya saya mempunyai saran baik untuk kamu dan juga untuk saya.
Oke, artinya sarannya untuk kita berdua, orang yang memberi saran dengan orang yang diberikan saran. Oke, misalnya contoh kalimatnya atau case-nya, masalahnya misalnya saya merasa I am bored, saya merasa bosan. Kemudian teman saya memberikan saran, let's go to a movie, ayo kita pergi ke bioskop atau ayo kita nonton bioskop. Berarti sarannya itu baik untuk orang yang mengajak pergi ke bioskop dan juga orang yang diajak juga ikut ke bioskop. Okay, now next, giving suggestion with could. Ada yang pakai could, ada yang pakai why don't. Sebenarnya sama, cuman yang berbeda adalah modal yang dipakai, kayak yang ini, yang bagian 2. Ini semua memberikan saran, cuman modal yang dipakai kayak you should, you had better, you ought to, I suggest you to, how about, let's, why don't, could you, what about. Itu semua adalah gambits atau kata clue yang digunakan ketika kita memberikan suggestions. Oke, nah sekarang kita lihat ke bagian responding suggestions, artinya merespon sebuah saran atau nasihat. Ketika ada orang yang memberikan saran, kita bisa, ibu tadi bilang bisa menerima, bisa menolak. Contohnya kita lihat yang bagian A, accepting suggestions. Ini artinya menerima saran. Ketika ada orang yang memberikan kita saran, kemudian kita menerima, kita bisa menggunakan beberapa pilihan ungkapan yang ada di bawah ini. Misalnya kita pakai sure, tentu, okay, let's, okay, ayo. Yes, I would like to. Iya, saya mau. I'd love to. Iya, saya mau. What a good idea. Ide yang bagus. Why not? Kenapa tidak? Yes, with pleasure. Ya, dengan senang hati. Sampai terakhir, that's a good. Atau that's a nice. That's a wonderful idea. Itu adalah sebuah ide yang bagus. Atau ide yang luar biasa. Atau ide yang baik. Okay, now, ketika kita ingin menolak sebuah ajakan, kita bisa menggunakan beberapa contoh dari refusing suggestions. Misalnya ketika ibu mengajak atau memberikan ajakan atau nasihat, let's go to a movie, ayo kita pergi ke bioskop. Ketika kalian ingin menolak, bisa menggunakan beberapa contoh ungkapan yang dibawa. Misalnya, no, let's not, tidak, lebih baik tidak. Atau ibu bilang, I don't feel like it, saya pikir tidak perlu. Atau ibu bilang, it's a bad idea, itu ide yang buruk. Atau ibu bilang, no, I don't think so, saya pikir saya tidak mau. Okay. Kemudian notes, ada notes in catatan. The verb suggest can be followed by either. Kata-katanya ketika kita menggunakan kata suggest, memberikan saran, kata should bisa diikuti oleh verb one, kata kerja pertama. Contohnya, I suggest, saya memberikan saran that we should go to a library, bahwa kita harus pergi ke perpustakaan. Kemudian yang kedua, a verb, sebuah kata kerja. Ibu kasih contoh, I suggest that we go to the library. I suggest that we go, dia tidak pakai should tapi dia langsung pakai we go. Artinya dia menggunakan kata go atau kata kalimat kata kerja. Kemudian next yang kedua, that itu adalah optional. Optional artinya bisa dipakai, bisa tidak. Oke, misalnya I suggest that, ini yang pakai that. Yang dibawa langsung tidak pakai that, dia langsung bilang I suggest we should visit London. Yang di atas pakai I suggest that we should visit London. Artinya yang pertama, I suggest that we should visit London, artinya saya menyarankan bahwa kita harus berkunjung ke London. Yang dibawa langsung tidak menggunakan that, dia langsung saja I suggest we should visit London. Saya menyarankan bahwa kita harus mengunjungi London. Okay, now sekarang pindah ke offer. Offer sebenarnya mirip dengan suggestions, artinya cuman kata yang digunakan biasanya dia lebih formal. Ada kata would yang pakai would ini. Seperti contoh ada yang formal, informal. Would you like to, could I, would I, shall I, itu adalah offering yang digunakan secara formal dalam artian dia resmi atau tingkat kesopanannya lebih tinggi.
sedangkan informal ini tingkat kesopanannya lebih rendah. Perbedaan antara kalimat formal dengan informal di sini adalah kita menggunakan kalimat formal ketika kita berbicara dengan orang yang kita tidak kenal. Biasanya kita menggunakan pilihan kata yang kayak would, could, and etc. dan lain-lain. Sedangkan ketika kita berbicara dengan orang yang kita kenal atau orang yang lebih muda dari kita, biasanya kita menggunakan kalimat informal. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman kita sendiri. Dan ini kalimat formal tadi Ibu tambahkan digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang tidak kita kenal atau orang yang lebih tua dari kita. Oke, ini sama kalimatnya. Offer ada yang accepting menerima, ada yang refusing. Ini beberapa contoh dialog. Kita lihat dialog acceptingnya. May I get some drink? Bisa saya meminta minuman? May, kata May di sini menggunakan kalimat formal. Kenapa? Karena tingkat kesopanannya lebih tinggi. Oke, bisa Ibu ganti menjadi can I. Can I berarti Ibu cuman berbicara dengan teman Ibu sendiri. Sedangkan ketika Ibu berbicara may I get some drink, mungkin Ibu berbicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin orang yang Ibu baru kenal. Makanya Ibu pakai kata may. Dan ketika kalian mau ganti can, bisa diganti can I get some drinks? It means that itu berarti kalian sedang berbicara dengan orang atau teman sebaya kalian. Dan dijawab sama Baby, yes, I would love to get some tea. Ya, saya ingin beberapa atau secangkir teh. Oke, kemudian yang kalimat antara Dewi dengan Rosta, would you like me to get you some food? Maukah kamu saya ambilkan beberapa makanan? Ini kata would, ini artinya menawarkan. Dan dia pakai kata pilihan kata yang formal, artinya resmi atau yang sopan. Ini kata would bisa diganti dengan kata will. Will you like me to get some food? Oke, artinya that would be nice. Kemudian responnya that would be nice, thank you. Itu kedengarannya bagus, terima kasih. Oke, next yang refusing atau declining, menolak atau tidak menerima sebuah tawaran. Ini kalian bisa lihat sendiri contoh atau mengartikan sendiri contoh kalimatnya. I think that's clear about this material about offering and suggestions. Kalau ada pertanyaan bisa di ask here in this group, ditanyakan di grup ini. Okay, thank you so much for keep listening and keep watching this video. And I'm so sorry for being late to start our lesson for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting, semangat.